Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Nah, di kesempatan rekaman ini saya akan menceritakan sedikit ya, karena nanti juga akan saya ulang, tapi semoga ini bisa menjadi pemantik untuk memahami konsep yang namanya black box testing. Nah, black box testing ini kalau saya ambil analogi black box testing itu pengujian yang kita tidak tahu apa di dalamnya ya, black box. Jadi apakah harus menggunakan dalam pengujian dengan kotak hitam? Ya, tentu tidak. Gitu. Kawan-kawan mau menggunakan gelas yang diisi air sambil menemani proses ngodingnya, diisi kopi hitam juga boleh, kopi Vietnam juga boleh. Tapi prinsipnya yang namanya pengujian yang sifatnya black box itu kita hanya fokus untuk menghasilkan kasus-kasus pengujian itu kita tidak melihat kode sumbernya. Kita hanya melihat kira-kira kalau melihat skenario penggunaan aplikasinya ya, kita melihat ke SRS-nya seperti ini, melihat flowchart penggunaan aplikasinya, kasus-kasus seperti apa saja yang lahir. Nah, kita akan langsung ke gagasan utama kayak namanya black box testing ini. Nah, di black box testing ini kalau penjelasan yang ya penjelasannya saya yakin kawan-kawan sudah cukup eh, sudah mungkin sudah terlanjur bosan, tapi semoga bosannya ini bisa kawan-kawan jadikan motivasi biar terus mengingatnya. Nah, black box ini ya, black box ini kalau kawan-kawan lihat ini terjadi mulai dari fase integrasi sampai dengan tingkat di atasnya. Kalau dalam fase unit ini jarang ya. Kalau dibilang mutlak tidak boleh ada black box, tidak juga, gitu. Karena mungkin aja dalam pengujian satu unit, walaupun kita hanya fokus ke input-output tanpa melihat isi codingan, itu memang sangat mungkin terjadi. Tapi dalam kenyataannya, black box ini banyak dilakukannya itu pada saat uji fungsionalitas. Jadi kita mengacu ke cara kerja aplikasi yang ada di SRS-nya seperti apa. Kemudian kita lakukan integrasi, cari uji integrasi. Dalam uji integrasi ini, lazimnya sebuah uji perangkat lunak dalam tahap integrasi itu masing-masing komponen itu sudah dalam posisi mereka kerjanya betul. Karena pasti posisi kerjanya betul, maka pada saat mereka dijalankan satu sama lain, nah kita bisa fokus pada kalau unit ini mengirimkan masukan ini, maka luaran yang diperoleh oleh unit sebelahnya itu seperti apa. Gagasan utamanya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke teknik-teknik yang sering digunakan. Nah, kawan-kawan, ini adalah sejumlah teknik-teknik yang lazim digunakan dalam pengujian yang sifatnya kotak hitam atau black box. Yang pertama, jadi kita mengacu ke kebutuhan atau spesifikasi. Ya, bahasa gampangnya, poin yang pertama ini kita lihat SRS-nya. SRS itu mensyaratkan apa sih? Sebagai contoh, misalkan SRS-nya itu mensyaratkan paling gampang ya, misalkan kita buat sebuah statement, satu contoh kan. Nah, misalkan salah satu functional requirement-nya adalah pengguna melakukan login dengan apa? Misalkan dengan akun Google. Nah, dengan melihat kebutuhan ini, ada sebuah functional requirement, pengguna melakukan login dengan akun Google, maka dari sini dapat kita buat sejumlah kasus uji. Pertama, bagaimana jika orang tersebut di browsernya, ya, di internet browsernya itu sudah melekat akun Google yang mana tinggal diklik. Yang pertama, yang kedua, bagaimana jika orang tersebut belum mengaitkan akun Google ke dalam browsernya. Ketiga, bagaimana jika di dalam internet browsernya ini sudah memuat dua, tiga atau mungkin lebih kasus apa namanya akun Google yang dikaitkan di dalam internet browsernya. Nah, itu hanya mengacu dari satu functional requirement. Bagaimana jika functional requirement-nya semakin banyak? Ya tentu kasus pengujiannya akan semakin banyak. Dan kalau kawan-kawan masih ingat, ada sebuah paradigma yang selalu saya tekankan kepada kawan-kawan. Dalam pengujian, kawan-kawan harus, tanda kutip ya, harus nakal, harus kreatif, dan harus suuzon gitu. Suuzonnya ke siapa, Pak? Ke semua pihak.
Siapa tahu ternyata programmernya nggak mengantisipasi hal ini, maka coba. Siapa tahu programmernya nggak mikirin begini, gitu. Coba. Siapa tahu penggunanya salah ngeklik. Nah, cobain. Jadi bikinlah kasus uji berdasarkan dugaan-dugaan suuzon-suuzon itu. Jangan-jangan programmernya nggak tahu cara makainya. Jangan-jangan penggunanya ngantuk lagi. Cobain aja semua kasus pengujian ya. Ingat, kalau ini kawan-kawan jadi software tester, kawan-kawan dibayar mahal itu untuk bersikap apa? Bersikap kreatif, bersikap nakal, dan juga bersikap suuzon. Tentu ketiganya dalam konteks yang membuat kasus-kasus pengujian gitu ya. Nah, kemudian ada dua teknik yang akan saya bahas hari ini. Teknik berikutnya akan saya ulas di kelas, yaitu terkait equivalence partitioning, yang kedua boundary value analysis. Nah, kita mulai dari yang gampang dahulu. Nah, kita mulai dari yang gampang, karena yang gampang kan lebih enak menjelasinya kan. Pertama, kalian kawan-kawan masih sempat ingat selentingan pekan lalu, jadi ada yang namanya boundary value analysis. Nah, bound itu kan batasan. Jadi boundary value analysis ini kita mengujikan sebuah software itu menggunakan nilai perbatasan. Maksudnya nilai perbatasan bagaimana Pak? Misalkan, kalau kawan-kawan masih ingat syarat ini ya, syarat mahasiswa mendapatkan predikat cum laude itu kalau dia mendapatkan IP-nya itu lebih dari 3,5. Jadi buat yang IP-nya saat ini memang di atas 3,5, tetap semangat ya, semoga bisa mencapai predikat cum laude ya. Buat yang belum, silakan kawan-kawan lakukan perbaikan diri. Aku yakin kawan-kawan pasti bisa. Dan buat yang kayaknya berat, ya pada akhirnya cum laude itu bukan segalanya, gitu kan. Tapi buat yang masih berpeluang, ya silakan upayakan gitu kan, biar bisa membahagiakan orang tua. Nah, syarat cum laude itu kan IP-nya 3,5. Nah, karena boundary itu konsepnya adalah nilai perbatasan, maka kita bisa membuat sejumlah kasus uji. Kasus ujinya gimana? Ya, misalkan kita cobain 3,4, 3,49. Nah, kita cobain juga 3,5, pas 3,5 pas ya. Kita cobain juga 3,51. Nanti dulu, jangan 3,51. 3,501. Kita cobain juga 3,5001. Nah, apakah dia akan terseret klausul di atas 3,5 itu cum laude atau tidak? Jadi konsepnya nilai perbatasan. Ya. Pak, berarti kayak 3,7 nggak usah diuji. Pak, 3,3 nggak usah diuji ya. Hanya nilai-nilai perbatasan. Nah, kawan-kawan, kita juga jangan hanya bisa melakukan, tapi juga kita tahu plus minusnya kalau menggunakan BVA, Boundary Value Analysis itu apa. Pertama, kalau yang namanya boundary value analysis itu mengandalkan nilai-nilai perbatasan. Jadi asumsinya nilai-nilai yang tidak ada di perbatasan itu baik-baik saja. Dari sisi hemat waktu tentu itu akan menghemat bagaimana kita membuat kasus uji, karena kita tanda kutip kita mengabaikan nilai-nilai yang tidak terletak di perbatasan, nilai-nilai yang zona aman. Plusnya hemat waktu, tapi tentu saja minusnya apa? Siapa tahu ternyata nilai yang di tengah-tengah itu codingannya bermasalah. Ya, walaupun secara umum yang namanya black box itu menyimpan kelemahan bahwa black box itu tidak menutup kemungkinan ada codingan yang keliru tapi tidak terdeteksi. Baru terdeteksi mungkin sekian waktu setelah software-nya berjalan. Itu sesuatu yang sering terjadi. Ya, kalau kalau mau dikulitin ya pakai white box, tapi white box kan lama. Kan kadang yang namanya programmernya bikin software lama, udah keburu diburu-buru segera rilis, alhasil
testernya punya waktu yang relatif terbatas. Wah Pak, terus gimana Pak? Nah, ya kalau kita masih menggunakannya waterfall ya, saya tidak fanatik terhadap metode tertentu. Tapi kalau kita menggunakan waterfall, memang yang namanya tester harus menunggu codingannya semua selesai baru diuji. Nah, tapi kalau kita menggunakan alternatif lain, misalkan Scrum atau misalkan RAD, ya sebagian kode sumber yang sudah selesai itu sudah bisa diujikan tanpa harus menunggu semuanya selesai. Jadi sambil ngoding, sambil diujikan. Tentu ada pengaturan waktu yang cukup rumit. Gitu. Nah, equations partitioning. Nah, penjelasan lebih lanjut nanti kawan-kawan bisa baca di slide. Saya juga nanti akan membagikan sejumlah tautan-tautan untuk kawan-kawan belajar. Konsep equivalence partitioning adalah seluruh populasi kemungkinan itu kita bagi-bagi ke dalam kelompok. Yang mana kelompok ini akan menjadi sampel pengujian. Saya hapus dulu ya. Ah, ini juga. Jadi dalam equivalence partitioning misalkan contoh terkait dengan ini ya, terkait dengan nilai. Mohon koreksi kalau salah. Nilai itu kan kalau kawan-kawan dapat di atas 80 itu A. Kalau kawan-kawan mendapatkan antara 80 sampai dengan antara 7 di atas 70 sampai 80 pas itu AB. Kalau kawan-kawan, kalau saya tidak keliru ya, di 70 ke bawah itu misalkan B. Kalau nggak salah batasnya 65 kalau saya tidak salah. Nah, misalkan nilainya hanya ini deh. Mungkin misalkan di bawah, misalkan C. C itu pokoknya kalau nilainya di 65 ke bawah misalkan dapat C gitu kan. Nah, dalam konteks equivalence partitioning itu tidak semua nilai itu harus diujikan. Jadi kita bisa membagi dalam bentuk garis bilangan, ya. Kita tentukan batas-batas nilainya. Di sini ada 80, kemudian di sini ada 70, di sini ada 65. Nah, konsep equivalence partitioning kita akan membagi populasi ke dalam beberapa kelas yang merepresentasikan aturan aturan main input yang bagaimana, nanti output yang bagaimana. Jadi nanti dari 80 sampai dengan 100 nanti kita ambil misalkan 90, 95, 87, tidak usah 80, 81, 82 semua diujikan. Cukup perwakilannya. Begitu pula untuk yang dari 70 sampai dengan 80 kita ambil perwakilannya saja. Itu konsep equivalence partitioning. Nah, nanti pekan depan kita akan bahas, Pak, ini kan kalau konteksnya angka, bagaimana kalau konteksnya itu tidak berupa angka. Jadi misalkan kalau mahasiswa S1 RPL, tertulisnya nanti S1 RPL. Kalau mahasiswa informatika, tertulis S1 IF. Nah, itu bagaimana akan kita bahas di pekan depan. Jadi ini gambaran umum kawan-kawan terkait black box ya. Black box ini teknik yang sangat banyak digunakan di dalam pengujian perangkat lunak. Oleh karena itu ini akan rutin saya ulas lagi ya. Sampai jumpa di pekan depan ya. Insya Allah kita ketemu lagi di kelas ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.